Semangat pagi sahabat. Salah satu kegiatan guru YouTuber yaitu mengikuti kegiatan pengembangan diri antara lain diklat, workshop, serta mengikuti kompetisi yang diadakan oleh dinas. Hari ini saya akan mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi yang diadakan di tingkat kabupaten. Apa dan bagaimana sih kegiatan lomba guru berprestasi? Yuk kita simak videonya. Sahabat, apa sih yang dimaksud dengan guru yang berprestasi? Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dijelaskan sekitar ada 8 indikator mengenai guru yang berprestasi baik. Yang pertama, menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Seorang guru yang mampu menghasilkan siswa-siswi berprestasi akademik maupun non-akademik bisa disebut sebagai guru yang berprestasi. Indikator yang kedua yaitu memenangkan kompetisi bidang pendidikan yang biasanya diadakan setiap tahun atau pada periode tertentu. Kemudian indikator ketiga, menerbitkan buku pembelajaran. Disebutkan bahwa guru yang menjadi pengarang atau penyusun buku teks ajar itu layak diberikan penghargaan. Kemudian yang keempat, menciptakan invensi atau inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir, memperoleh paten atau hak atas kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan dunia edukasi. Indikator yang keenam, mendapatkan penghargaan dalam suatu bidang, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan atau olahraga. Kemudian indikator ketujuh, membuat karya tulis dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah. Kemudian yang kedelapan, menjalankan tugas dengan dedikasi yang baik. Nah, ini adalah poin utama dari semua kriteria guru berprestasi, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendidik dengan dedikasi yang tinggi. Nah, sahabat, berkaitan dengan 8 indikator guru yang berprestasi baik, berikut adalah portofolio guru berprestasi yang akan kita sertakan ketika mendaftar mengikuti seleksi guru berprestasi. Nah, di sini seksi yang saya ikuti itu pada tingkat kabupaten. Berikut portofolionya. Yang pertama adalah logo kabupaten, kemudian ini covernya. Instrumen portofolio guru berprestasi tahun 2020 disusun oleh nama kita sebagai penyusun, kemudian nama sekolah, kabupaten, dan provinsi. Sengaja saya berikan portofolio yang kosong, nanti sahabat jika membutuhkan bisa download pada link yang saya sertakan di deskripsi di video saya. Kemudian instrumennya berisi mengenai yang pertama identitas peserta, yaitu nama lengkap dengan gelar, NUPTK, NIP _NIK, pangkat dan golongan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, di sini di poin 8 disertakan juga sertifikat pendidik. Jadi, penting bagi sahabat jika mengikuti seleksi guru berprestasi itu memiliki sertifikat pendidik. Setelah itu alamat identitas sekolah. Nah, poin 12 adalah beban mengajar per minggu. Nah, di sini penting bagi sahabat untuk memenuhi beban mengajar minimal yaitu 24 jam kalau guru yang mengajar IPA seperti saya dan sekolahnya sudah menerapkan kurikulum 13, tentunya untuk mata pelajaran IPA itu 25 jam per minggu. Portofolio ini diketahui oleh kepala dinas dan kepala sekolah. Kemudian komponen yang pertama itu kualifikasi akademik, dimulai dari D4 sampai S3. Jadi penting bagi Bapak Ibu, sahabat yang mengikuti seleksi guru berprestasi memiliki riwayat pendidikan minimal D4 di sini, kemudian lebih baik jika sudah mencapai S2. Poin kedua itu pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini kita disuruh menuliskan pengalaman mengikuti diklat atau pendidikan dan pelatihan. Baik itu yang mempunyai jam atau yang tidak, sebaiknya semuanya kita sertakan pada poin kedua ini. Selama periode work from home, selama masa pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak sekali sahabat telah mengikuti berbagai jenis diklat yang diadakan oleh dinas maupun non-dinas.
Kemudian poin yang ketiga itu pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar ini di catatan dituliskan lampirkan fotokopi SK pengangkatan baik PNS maupun bukan PNS. Jadi perlu sahabat ketahui, seleksi guru berprestasi ini bisa diikuti oleh non-PNS, tentunya SK mengajarnya itu harus disertakan. Kemudian khusus untuk guru bimbingan dan konseling disuruh menuliskan pengalaman melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut menyertakan fotokopi SK juga. Kemudian keempat, perencanaan pembelajaran. Nah, pada poin yang keempat ini kita disuruh melampirkan bukti 5 RPP yang merupakan karya sendiri, bukan karya orang lain, yang tertulis dan menurut kita RPP itu adalah RPP terbaik yang pernah kita buat. Ya. Begitu juga untuk guru bimbingan dan konseling, di sini disuruh menyertakan 5 jenis program pelayanan bimbingan dan konseling terbaik yang pernah dilakukan oleh sahabat. Kemudian poin kelima, prestasi akademik. Yang pertama, lomba dan karya akademik. Jadi jika sahabat pernah mengikuti lomba dan karya akademik, kita dapat melampirkannya pada poin kelima ini. Nama lomba kejuaraannya apa, kemudian tingkat apa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, dan penyelenggaranya siapa. Tentunya dengan melampirkan fotokopi sertifikat atau piagam atau surat keterangan kegiatan yang diikuti. Kemudian sertifikat keahlian atau keterampilan. Nah, bagi Bapak Ibu sahabat yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang diperoleh dari lembaga atau institusi dapat melampirkan sertifikatnya di sini. Semakin banyak kita memenuhi poin-poin, tentunya nilai yang akan kita dapatkan itu semakin baik. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, pembimbingan teman sejawat. Jika sahabat pernah menjadi instruktur, guru inti, tutor, mentor, dan sebagainya, tentunya akan menambah nilai pada poin pembimbingan teman sejawat. Sahabat harus melampirkan fotokopi SK dan surat tugas. Selanjutnya pembimbingan peserta didik. Nah, sahabat yang pernah membimbing peserta didik, baik yang memperoleh penghargaan dari berbagai tingkat, maupun yang pernah membimbing tapi tidak mencapai juara, penting bagi sahabat untuk melampirkan surat keterangan dan sebagainya sebagai bukti jika sahabat melaksanakan pembimbingan pada peserta didik. Kemudian poin ke-6, karya pengembangan profesi. Yang pertama, karya tulis. Karya tulis ini bisa berupa buku, artikel, jurnal, majalah, koran, modul, dan buku yang dicetak lokal. Bisa sahabat lampirkan. Kemudian penelitian, jika sahabat, Bapak Ibu guru pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan dan profesionalitas guru, bisa melampirkan pada kolom berikut. Setelah itu poin yang akan dinilai yaitu reviewer buku atau penulisan soal UN, UAS, BN. Nah, ini poin plus bagi sahabat Bapak Ibu guru yang pernah menjadi reviewer. Untuk nama kegiatan tahunnya bisa diisikan pada kolom. Kemudian media dan alat pembelajaran. Pada poin ini Bapak Ibu guru sahabat bisa menuliskan jenis media atau alat yang pernah dibuat, kemudian menyertakan keterangan yang lainnya. Yang selanjutnya karya teknologi atau teknologi tepat guna dan atau karya seni bisa sahabat lampirkan juga. Kemudian poin yang ketujuh, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Nah, jenis kegiatannya apa, perannya sebagai siapa, baik penyaji maupun peserta, kemudian tingkat apa. Sahabat Bapak Ibu guru bisa menyertakannya pada kolom di nomor 7. Selanjutnya, nomor 8, pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Yang pertama di bidang organisasi,
Jadi ternyata penting Bapak Ibu guru sahabat kita menjadi pengurus pada organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Disitulah kita menunjukkan kebermanfaatan kita terhadap bidang pendidikan dan sosial serta di masyarakat. Pengalaman mendapatkan tugas tambahan baik berupa kepala sekolah, wakil, kepala bengkel, kepala lab, wali kelas, pembina kegiatan ekstrakurikuler. Nah, semuanya bisa sahabat tambahkan di sini. Nomor 9, penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan. Nah, jenis penghargaan dalam bidang pendidikan ini baik dari berbagai tingkat, kecamatan, dan seterusnya bisa Bapak Ibu sahabat lampirkan di sini. Misalnya, seperti saya pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 321 pada ajang Olimpiade Guru Nasional di tingkat kabupaten. Nah, untuk tahunnya, kalau saya waktu itu tahun 2018, 2019, dan yang terakhir 2020 itu memperoleh juara 1 ajang Olimpiade Guru Nasional pada tingkat kabupaten. Nah, dengan adanya penghargaan, itu akan menambahkan poin atau skor pada penilaian di portofolio kita. Kemudian, penugasan di daerah khusus. Bagi Bapak Ibu sahabat yang pernah ditugaskan di daerah khusus, itu juga akan menambahkan skor penilaian. Ya, halaman terakhir halaman pernyataan bahwa isi dari portofolio dan dokumen yang dilampirkan merupakan benar adanya.